Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Putra dengan NIM 1920501043. Di sini saya akan presentasi materi yaitu interaksi psikologi dai dan mad'u dengan mata kuliah psikologi dakwah bersama dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya, sarjana agama. Baiklah, yang pertama yaitu definisi interaksi psikologi dai dan mad'u. Interaksi adalah suatu jenis tindakan atau reaksi yang terjadi sewaktu dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Sedangkan interaksi psikologi dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antara dua orang atau lebih di mana tingkah laku seseorang diubah oleh tingkah laku orang lain. Yang selanjutnya yaitu proses penyampaian dakwah. Ini juga harus diperhatikan dari segala aspek karena keberhasilan suatu dakwah dapat dinilai ketika mampu merubah seseorang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua larangan Adapun arti dai dan mad'u. Untuk yang pertama adalah dai. Dai adalah seorang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan maupun tertulis ataupun perbuatan dan baik secara individu, kelompok atau bentuk organisasi atau lembaga tersebut. Kemudian mad'u. Mad'u adalah manusia menjadi mitra dakwah atau menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah baik secara individu, kelompok, baik beragama Islam maupun tidak. Dengan kata lain, manusia secara keseluruhan. Adapun arti psikologi mad'u yaitu yang mempelajari tingkah laku mad'u atau aktivitas-aktivitas mad'u dalam sehari-hari dan tingkah laku serta aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang bagaimana kejiwaan orang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi psikologi dai dan mad'u. Untuk yang pertama adalah faktor dasar dari interaksi sosial yang menyebabkan keragaman dalam pandangan dan tingkah laku orang banyak. Untuk yang kedua adalah suatu proses di mana seseorang individu dapat menerima suatu cara penglihatan dan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, identifikasi berarti kecenderungan atau keinginan dalam diri anak untuk menjadi sama seperti ayah dan ibunya. Untuk yang keempat adalah simpati, merupakan proses sadar diri manusia yang merasa simpati terhadap orang lain. Adapun bentuk-bentuk interaksi dai dan mad'u, menurut Suarjono Sukanto adalah empat bentuk interaksi sosial, yaitu kerjasama, persaingan, pertentangan atau pertikaian, dan akomodasi atau penyesuaian diri. Untuk yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang utama. Yang kedua adalah persaingan. Persaingan adalah suatu proses sosial di mana individu kelompok manusia mencari keuntungan melalui suatu kehidupan yang ada masa tertentu, menjadi perhatian umum dengan cara menarik perhatian atau mempertajam prasangka yang telah ada. Kemudian ada pertentangan atau pertikaian.
Pertentangan atau persaingan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuan dengan cara menantang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Kemudian akomodasi atau penyesuaian. Akomodasi merupakan adanya perbedaan sehingga timbul adaptasi kelompok lain yang menimbulkan kerjasama yang baik. Adapun beberapa interaksi sosial dalam proses dakwah. Pertama, pelaksana dakwah, kedua, objek dakwah, ketiga, lingkungan dakwah, keempat, media dakwah, terakhir, tujuan dakwah. Adapun kesimpulan materi ini yaitu interaksi adalah suatu bentuk hubungan antara dua orang atau lebih di mana tingkah laku seseorang diubah oleh tingkah laku yang lain. Dapat timbul berbagai dampak dari interaksi timbal balik antara satu dengan yang lainnya, baik dampak positif maupun negatif. Adapun kaitan dengan para pendakwa tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.